NPM 206410472, Prodi Pendidikan Matematika, tugas Psikologi Pendidikan dari Universitas Islam Riau. Dalam video ini akan menjelaskan tentang ikhtisar teori belajar. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dengan respon, atau Budiningsih 2004. Aplikasinya dalam pembelajaran adalah guru memiliki kemampuan dalam mengelola hubungan stimulus respon dalam situasi pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat optimal. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik antara lain yang pertama Edward Lee Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Yang kedua Bernhard Friedrich Skinner tahun 1904 sampai 1990. Yang ketiga Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849 sampai 1936. Kelebihan dan kelemahan teori belajar behavioristik. Kelebihan teori ini, model behavioristik sangat cocok untuk pemerolehan praktik dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Yang kedua, teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau susu. Teori belajar kognitif. Menurut teori belajar kognitif, merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Dengan kata lain, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, atau Budiningsih 2004. Adapun teori dan tokoh yang termasuk dalam kelompok teori belajar kognitif antara lain, yang pertama, teori perkembangan kognitif. Tokohnya James Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Yang kedua, teori conditioning of learning. Contohnya Robert M. Gainey. Teori ini ditemukan oleh Gainey yang didasarkan atas hasil riset tentang faktor-faktor yang kompleks pada proses belajar manusia. Yang ketiga, konstruktivistik. Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivistik memandang subjek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan.
Proses belajar dianggap berhasil jika telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon